Untuk memperoleh 1 ton arang, umat manusia harus menerima pengorbanan 5 hingga 10 ton kayu. Kedengarannya boros, namun bahan bakar yang tampak primitif ini telah menopang peradaban manusia selama lebih dari ribuan tahun. Dari sebatang kayu kasar, perjalanan menuju arang adalah sebuah ujian api dan kesabaran. Kayu ditebang, dikeringkan, lalu disusun rapat di dalam tanur pembakaran. Dalam video ini, proses manufaktur membawa kita menyelami produksi arang, di mana manusia bukan sekadar membakar kayu, melainkan belajar mengendalikan api itu sendiri. Perjalanan arang dimulai jauh sebelum api dinyalakan. Di area bahan baku, batang kayu segar dimuat ke sistem konveyor dan masuk ke jalur pemotongan industri, di mana kayu dipotong menjadi panjang standar sesuai dimensi tanur. Potongan ini kemudian dipindahkan ke mesin pembelah hidrolik. Dengan tekanan besar, bila baja tebal menekan perlahan, membelah setiap batang menjadi bagian-bagian lebih kecil dengan penampang yang hampir seragam. Tujuan tahap ini bukan estetika, melainkan kontrol. Jika kayu terlalu besar atau ukurannya tidak seragam, bagian luar dapat terkarbonisasi sempurna, sementara inti kayu tetap mentah. Sebaliknya, potongan yang terlalu kecil akan terbakar terlalu cepat, menghasilkan arang rapuh yang mudah hancur. Karena itu, ukuran yang konsisten memungkinkan panas menyebar merata di dalam tanur. Kayu segar biasanya mengandung 40 hingga 60% kadar air berdasarkan berat. Oleh sebab itu, kayu dimasukkan ke dalam tanur pengering tertutup. Dengan oksigen dikendalikan ketat agar pengeringan berlangsung perlahan tanpa memicu pembakaran. Setelah kering sempurna, kayu dipindahkan ke tanur pembakaran, menandai awal transformasi kimianya menjadi arang. Baik di fasilitas industri besar maupun tanur tradisional, tahap ini sangat bergantung pada keahlian operator. Kayu biasanya disusun tegak dan dipadatkan rapat dengan celah seminimal mungkin. Susunan ini memungkinkan panas dan gas pirolisis bergerak merata, mencegah titik panas lokal atau karbonisasi yang tidak seragam. Setelah penuh, pintu tanur disegel menggunakan batu bata dan lapisan tanah liat tebal. Segel ini menciptakan lingkungan rendah oksigen yang krusial agar karbonisasi terjadi, bukan pembakaran. Tanah liat dipilih karena tahan panas tinggi serta mudah dilepas, diperbaiki, dan digunakan ulang tanpa merusak struktur tanur. Setiap tanur industri besar dapat menampung sekitar 25 ton kayu. Dan setelah proses selesai, muatan tersebut menyusut menjadi hanya 5 hingga 6 ton arang jadi. Seluruh siklus pirolisis berlangsung 7 hingga 10 hari tanpa boleh dihentikan. Saat suhu mendekati 300 derajat Celcius, asap putih tebal mulai keluar dari ventilasi, tanda penting bagi operator bahwa transformasi telah dimulai. Sejak titik ini, setiap penyesuaian harus dilakukan dengan presisi ekstrim. Aliran oksigen tidak dihilangkan sepenuhnya, melainkan diatur sangat ketat melalui lubang ventilasi. Cukup untuk menopang karbonisasi, namun tidak pernah cukup untuk memicu nyala api.
Dalam fasilitas modern, keseimbangan halus ini dikelola secara otomatis melalui sensor suhu dan oksigen berpresisi tinggi. Setelah pirolisis selesai, arang masih menyimpan panas internal yang sangat tinggi. Paparan oksigen sekecil apapun dapat memicu pembakaran spontan. Karena itu, pendinginan adalah tahap paling berbahaya. Dalam operasi industri, arang dibiarkan mendingin di dalam tanur tertutup. Atau dipindahkan ke wadah logam kedap udara selama 10 hingga 14 hari hingga suhunya aman. Sebaliknya, metode tradisional tertentu, terutama di Jepang, menarik arang yang masih membara, lalu langsung menutupinya dengan campuran kayu, abu, dan tanah liat. Teknik ini menghasilkan lapisan putih khas pada arang bincotan, memberikan kekerasan tinggi, kemurnian luar biasa, dan pembakaran hampir tanpa asap. Setelah memenuhi standar kualitas, arang disortir berdasarkan ukuran. Bongkahan besar dan padat dipilih sebagai produk utama. Sering dipotong menjadi panjang 10 hingga 13 cm. Jenis yang paling diminati untuk barbeque rumah tangga dan restoran profesional. Setiap tahun, sekitar 20.000 ton metrik arang bongkahan besar melewati sistem pemotongan dan pengemasan. Dikemas dalam kantong 2 kg, lalu didistribusikan ke berbagai wilayah.
Sisa arang kecil dialihkan ke jalur produksi briket arang, potongan di bawah 2 cm. Dihancurkan menjadi bubuk karbon. Lalu dicampur dengan perekat alami, umumnya tepung singkong atau tepung jagung, serta air dalam takaran presisi. Campuran ini dipres dengan tekanan tinggi, membentuk briket silinder, balok, atau bantalan dengan lubang udara untuk mengontrol pembakaran. Briket kemudian dikeringkan pada suhu sekitar 130 derajat Celcius selama lebih dari 2 jam hingga mencapai kekuatan dan stabilitas akhir. Pada akhirnya, arang yang tampak sederhana dan rapuh sebenarnya merupakan hasil proses panjang yang penuh disiplin, di mana kayu tidak pernah dibiarkan terbakar. Sebagian besar masanya dikorbankan demi mempertahankan yang paling berharga, energi murni dalam bentuk karbon. Karena itulah, setelah ribuan tahun, arang tetap hadir dalam kehidupan manusia. Diam, sederhana, namun tak tergantikan.